Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Sri. dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma Sri. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Ya, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Saya yakin Oma Opa juga dalam keadaan baik ya. Baik Oma Sri, hari ini tanggal 7 Februari kita ingin mendengarkan cerita tentang siapa Oma? Ya, ceritanya Santa Coletta. Santa Coletta. Wah, ini sepertinya mungkin masih asing ya bagi kita ya. Jadi kita penasaran ini. Baik Oma Sri, silakan boleh dibagikan kisahnya tentang Santa Coletta. Baik. Santa Coletta adalah putra dari keluarga seorang tukang kayu yang bekerja di Biara. Pada waktu itu karena karunia-Nya Tuhan, hasil doanya kedua orang tuanya, yaitu Robertus dengan itu Margarita, itu ibunya khusus berdoa untuk memohon supaya dikaruniai seorang putri. Ternyata doanya dengan perantaraan Santo Nikolaus itu dikabulkan. ya. Sejak bayi ibunya telah memanggil dia Coletta. Lalu dia itu tumbuh dengan sehat dan cantik di keluarga itu, dan dia pun rajin, mulai kecil dia rajin berdoa dan membantu orang tuanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Maka dia itu memang jadinya selalu mendekatkan diri sama Tuhan Yesus. Dia paling rajin dia berdoa. Tapi setelah dewasa, pada usia 17 tahun, kedua orang tuanya itu meninggal. Jadi dia itu seorang diri. Lalu maksud dari Romo Paroki, dia maunya dijodohkan dengan seorang pemuda yang baik-baik juga. Tetapi karena dia itu punya cita-cita untuk panggilan mendekatkan diri sama Tuhan Yesus, maka dia tidak mau. Bahkan dia terus terang mengatakan bahwa nanti yang akan menjadi mempelaiku adalah Yesus. Oleh karena itu, pastor paroki tidak berani memaksa dia, lalu diserahkan sama pemimpin biara tempat bapaknya bekerja dulu. Lalu di situ Coletta hidup dalam sisa hidupnya itu di biara, dan di biara dia minta satu pondok kecil khusus untuk dia yang dekat gereja dan dekat biara. Itu dikabulkan. Dari tugasnya ini si Coletta itu hanya banyak berdoa dan devosi sama Tuhan Yesus. Baik Oma, tadi kita sudah mendengarkan sebagian kisah masa kecil, kehidupan awal dari Santa Coletta ini, dan tadi Oma sudah mengatakan bagaimana hidup religius dari Coletta ini semakin hari semakin bertumbuh. Nah, lalu selanjutnya Oma, bagaimana kisah panggilan hidup dari Santa Coletta ini Oma? Hidup di biara, lalu dibimbing oleh pimpinan biara itu, jadi dia maka lebih keras cita-citanya untuk mendekatkan diri sama Tuhan Yesus. Dan dia itu seorang anak yang baik dan rendah hati, dan juga dia tidak pernah meluangkan waktu untuk lain-lain. Nah, waktu itu digunakan untuk bekerja dan berdoa. Itu kerjaan hari-hari, karena dia itu memang punya cita-cita untuk setia sama Yesus. Maka untuk menyatakan kesetiaan sama Yesus itu, lalu dia masuk ke biara ordo ketiga di Fransiskus, di mana ordo Fransiskus itu telah menjadi pimpinan dari
orang wanita-wanita yang bisa mengikuti cara hidupnya Santo Fransiskus itu. Maka dia kolekta lalu taat dengan ajaran tata cara hidup Santo Fransiskus. Lalu di situ dia masuk ordo yang ketiga. Baik, nah lalu setelah masuk ordo itu bagaimana kehidupan selanjutnya Oma? Apakah ada pergulatan, apakah ada tantangan yang Koleta jalani sepanjang menjadi seorang biarawati di ordo itu Oma? Setelah dia menjadi biarawati, 4 tahun membiara, karena saat hidup Koleta di biara itu, ordo Santa Clara itu agak mengalami kegoncangan, kemerosotan sedikit. Lalu di situ itu harus memerlukan pembenahan lagi untuk membaharui. Tapi Santa Clara kan belum punya pikiran begitu. Tiba-tiba setelah membiara 4 tahun lamanya, yaitu ada penampakan yang ajaib. Santo Fransiskus dari Assisi menampakkan diri sama ada kolekta yang mana dia membaharui pola hidup di biara. Lalu dia juga terkejut lalu karena dia belum pengalaman juga. Tapi kolekta percaya bahwa Tuhan akan menyertai karyanya. Lalu dia mulailah ke Roma minta restu sama Bapak Paus, lalu direstui, kamu harus kerjakan ini. Lalu Koleta mau mulai bekerja. Di situ mulai mengunjungi ordo-ordo Santa Clara di Belgia dan Prancis itu, dan mengubah pola hidup dan di para suster dan di biara itu. Koleta juga membantu para suster untuk membaharui hidup lebih sederhana lagi daripada yang lalu. Lama-kelamaan di Amerika pun yang bisa juga sampai berhasil, tapi dia juga punya peranan besar untuk menyatukan percekcokan antara raja-raja dengan keluarga-keluarga bangsawan. Karena tekadnya itu besar supaya raja-raja itu ada persatuan dan meredam untuk percekcokan itu. Lalu juga keluarga-keluarga bangsawan itu juga waktu itu juga sering bercekcok, lalu direda oleh Koleta. Ya berhasil. Baik, nah tadi kita sudah mendengarkan kisah perjuangan hidup religius dari Santa Koleta dan akhirnya Oma bagaimana kisah akhir hidupnya sehingga Koleta ini dihormati, digelari kudus oleh gereja Oma. Dan akhirnya Ordo Santa Clara itu juga menjadi baik kembali. Baik, lalu bagaimana kisah atau warisan dari hidup Santa Koleta ini yang kemudian menyebabkan gereja itu menghormati Santa Koleta ini sebagai orang kudus Oma? Apa mungkin ada devosinya atau ada doa-doanya yang diwariskan kepada kita Oma? Ya, karena Koleta itu orang yang baik dan bijaksana, maka banyak orang-orang itu yang minta nasihat sama dia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi. Dan banyak orang-orang yang bertemu dengan Santa Clara itu membawa hasil kegembiraan dan kepuasan. Karena kalau tiap habis orang berkunjung ke sana, Koleta itu mendoakan semoga mereka yang datang itu mendapat kedamaian dan kegembiraan gitu. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi sampai di akhir masa hidupnya pun Koleta ini bisa
membawa sukacita, membawa kedamaian, bahkan hingga akhir hayatnya Koleta ini pun dihormati atau digelari kudus oleh gereja sebagai santa begitu. Baik, Oma Sri, terima kasih banyak sudah membagikan kisah yang menarik, yang luar biasa tentang Santa Koleta. Semoga Santa Koleta yang kita tadi sudah dengarkan, yang hidupnya luar biasa ini dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi kita semua. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Koleta, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini selanjutnya.